pagi adik-adik, kita kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik Kak Jess undang bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Mars Pel Cartel. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 215, Kidung Ceria 215, baitnya yang pertama. Adik-adik tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena kami siap untuk beribadah. Pakailah kami ya Tuhan untuk kami selalu mendengar apa yang Kau telah firmankan kepada kami. Inilah kami ya Tuhan anak-anak-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Jess minta untuk duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Mazmur 118 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Jika sudah, kita baca bersama-sama ya. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan menyanyikan lagu lagi dari Kidung Ceria 337, Kidung Ceria 337, baitnya yang pertama. Nah, adik-adik, kita akan siapkan hati kita dan kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah jaga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka, cucu dari Abraham. Yakub keluar dari rumah ayahnya dan bekerja sebagai hamba di rumah Laban. Yakub bekerja di sana selama 20 tahun. Laban yang lebih tua menganggap bahwa Yakub patut bekerja baginya. Apalagi Yakub telah mengambil kedua anak perempuannya sebagai istri. 14 tahun Yakub hidup dan bekerja sebagai hamba kepada Laban. Laban bertambah kaya, namun Yakub juga bertambah dalam harta benda. Tuhan memberkati baik Laban maupun Yakub. Akan tetapi di sisi lain, Yakub menganggap bahwa Laban dengan kelicikannya telah memanfaatkan kelemahan dan keterbatasan Yakub. Karena itu, Yakub kemudian lari meninggalkan rumah Laban bersama seluruh keluarga Yakub saat Laban sedang menggunting bulu domba. Tentu saja terjadi kemarahan di sana. Namun mereka dituntun Tuhan untuk mencari penyelesaian yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Allahnya Yakub punya rencana dan rancangan untuk hidup Yakub. Penyertaan Tuhan dan apa yang Tuhan mau untuk manusia adalah saling mengasihi. Damai sejahtera Tuhan berikan agar Yakub dan Laban bisa hidup dengan baik dalam damai. Dengan penyertaan Tuhan, perjanjian damai antara Laban dan Yakub pun bisa terlaksana. Permasalahan itu diselesaikan dengan baik karena Laban maupun Yakub bersikap saling menghargai. Bukti dari cerita ini dapat kita baca dalam Alkitab dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kita akan membaca Alkitab kita sambil berdiri. Mari kita berdiri dan membaca Alkitab. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet dan juga Mispah. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Syukur kepada Allah. Adik-adik, silakan duduk. Situasi damai dapat tercipta pada saat semua orang bisa saling menghargai. Belajar memiliki hati yang tulus dalam saling mengasihi
dan menghormati satu dengan yang lain. Hati yang berserah kepada Tuhan akan mengajarkan kita untuk menjadi pelaku damai di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam menghadapi persoalan, tidak perlu mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Namun, kita bisa bersama-sama duduk dan menyelesaikan persoalan dengan baik tanpa merugikan satu dengan yang lain. Dan memprioritaskan hal yang lebih penting demi kepentingan bersama. Di dalam Tuhan, kita dituntun oleh Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa berpikir penuh kasih, bukan untuk menang sendiri. Akhirnya, perdamaian bisa terjadi. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 184, baitnya yang pertama dan yang keempat. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Siapkan hati dan pikirannya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami hadir di sini Tuhan, walaupun secara virtual Tuhan, kami ingin berdoakan untuk bangsa negara kami Tuhan, yaitu bangsa Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk wabah virus corona Tuhan yang masih mendiami bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau dapat angkat pandemi virus corona ini secepatnya dari negara ini Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk kepala negara kami Tuhan, yaitu Pak Presiden Jokowi Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan ia kesehatan, serta Engkau juga memberikan ia kesehatan bersama keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk Wakil Presiden kami Tuhan, serta para jajarannya, menteri-menteri, serta para gubernur sampai tingkat paling rendahnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan dan memberikan mereka hikmat dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, serta juga dalam memberikan keputusan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para tim medis Tuhan yang menjadi pahlawan kami di garis depan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan ia kesehatan dalam melakukan aktivitas mereka atau pekerjaan mereka sebagai untuk menangani para pasien virus corona ya Tuhan, atau penyakit lainnya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk para pasien Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka semangat hidup untuk menjalani pengobatan mereka dengan merasa bersyukur tanpa ada rasa grogi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk perekonomian yang berada di Indonesia ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan setiap pekerjaan yang ada di Indonesia ini dapat kembali stabil, dan juga kiranya Engkau memberikan mereka selalu kesehatan Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan berkati dan sertai gereja-gereja di seluruh Indonesia, terutama gereja GPP Gereja. Berkati juga pendeta dan seluruh pengurus gereja dan juga jemaatnya ya Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami. Ya Tuhan, berikanlah orang tua kami kesehatan, berkat dan rezeki. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa untuk orang yang sakit, yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Berkati juga para medis yang berjuang untuk melawan virus corona ini. Berkati juga teman-teman sekolah minggu Kenneth.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan Tuhan kiranya berkenan atas doa kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik persiapkan uang adik-adik untuk persembahan, dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 329. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah memberi persembahan kami. Berkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Yang pertama, selamat kepada adik-adik yang telah menyelesaikan ujian sekolah dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang adik-adik lakukan. Yang kedua, IPA akan tetap dilakukan secara online sampai batas waktu yang akan diumumkan. Yang ketiga, pembagian hadiah pemenang lomba hias telur Paskah akan dibagikan saat IMPA di gedung gereja. Yang keempat, persembahan yang sudah adik-adik siapkan silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Selanjutnya, adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dan rajin cuci tangan. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga untuk doain bangsa dan negara ya. Demikianlah Warta Pekat PA. Nah, adik-adik KJ Sunda Bangkit Berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan dari Kidung Ceria 304, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik, kami akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Untuk itu, adik-adik KJ undang berdiri, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu yang suci kudus. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini kami telah menyelesaikan lagi ibadah kami, dan kiranya ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kiranya selalu menyertai, melindungi dan memberkati kami dimanapun kami berada, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.